Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dengan sikap hormat dan rasa syukur oleh karena pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari-hari hidup yang kita lewati di sepanjang masa pandemi ini adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan itu cukup untuk membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kita, dan Allah yang selalu bertanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani. Memang kita tidak tahu hidup kita ke depan, namun dengan bukti kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, mari tetaplah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, "Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ini penyembahanku, aku mau sujud dan mengagungkan Engkau, karena kasih setiamu yang begitu besar telah kurasakan. Aku yakin ya Tuhan, bahwa janjimu melebihi segalanya, dan aku sungguh bersyukur." Mari jemaat kita naikkan pujian yang berkata, "Aku hendak bersyukur." Sebab kasih setiamu
selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib, sebab Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya." Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk secara pribadi datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Sampai hari ini kita masih ada, kita masih kuat, kita masih sehat. Dan saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk secara pribadi kita juga memohon pengampunan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan untuk bersukacita di dalam kasih karunia yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lewati di masa pandemik ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami. Kami bersyukur untuk keluarga, saudara, orang tua, bahkan anak-anak yang masih Tuhan tempatkan di sisi kami. Kiranya hati kami melimpah dengan ungkapan syukur dan kami terus menyenangkan Tuhan dengan kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan juga mengampuni pelanggaran dan dosa yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan. Kami sungguh memohon pengampunan dari Tuhan. Kami menyadari akan keberadaan kami yang selalu jatuh dalam dosa di dalam pikiran, perbuatan, perkataan kami. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni kami dan melayakkan kami masuk dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita sekalian. Kepada semua orang yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus Tuhan, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, kita tidak bisa pungkiri bahwa masa pandemik ini membuat kita begitu berhati-hati menjalankan aktivitas kita. Namun mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang dikasihinya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tetap bersuka cita dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Menerima sukacita yang baru sore hari ini Tuhan. Dan kami mau bernyanyi bagimu, menyanyikan kasih-Mu, kesetiaan-Mu dan kebesaran-Mu. Terpuji nama-Mu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan berbangun, jangan khawatir saudara, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Putra datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan berbangun, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Lambaikan tanganmu. Sekarang nyanyikan kebesaran, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesaran-Nya, saudara-saudaraku. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang nyanyi bagi Allah, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kami akan bernyanyi bagi-Mu seumur hidup kami. Puji nama Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat?
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pengakuan iman percaya kita, mari bersama-sama kita naikkan pujian dari KPPK nomor 349, Bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ayat ketiga kita naikkan pujian dengan doa daring. Betapa mengagumkan Yesus Sang Raja Mulia. Dengan kasih kau panggilku dan kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama orang percaya di sepanjang zaman dan di seluruh dunia. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia dengan segala tanggung jawab
yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sesungguhnya kita begitu membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita perlu hikmat dari Tuhan, baik ketika kita melakukan pekerjaan usaha kita, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan ketika kita mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk itu, biarlah firman Tuhan menjadi dasar bagi kita dalam menjalani panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Farid Yohanes. Mari bersama kita naikkan pujian, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami datang untuk menyatakan syukur dan juga menyembah-Mu. Kerinduan hati kami di tengah-tengah jemaat-Mu, di dalam kondisi dan juga situasi pandemik, di mana kami tidak bisa bersekutu dan juga berjumpa secara langsung. Kami rindu untuk Tuhan menguatkan kami, Tuhan mengajari kami, Tuhan menganugerahkan kepada kami pengertian dan hikmat untuk kami bisa menjalani akan panggilan hidup kami, dan kiranya hikmat Tuhan menuntun dan juga memimpin kami, baik ketika kami menjalankan peran dan juga bagian kami sebagai seorang anak yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan menghormati dan taat kepada orang tua, tetapi juga ketika kami menjalankan peran kami sebagai orang tua, kami pun juga menunjukkan kewajiban untuk mendidik anak-anak yang Tuhan sudah memberi untuk boleh ada di tengah-tengah keluarga dan juga rumah tangga kami. Berkati hamba-Mu, tolonglah hamba-Mu, dan biarlah Tuhan berkehendak untuk menyatakan isi hati-Mu kepada seluruh jemaat-Mu dan kami sekalian, dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyiapkan diri dan hati kami akan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membuka di dalam Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23, berkaitan dengan tema tentang hikmat. Dan pada saat minggu pagi ini, tema kita adalah hikmat, ketaatan kepada nasihat orang tua. Ketaatan pada nasihat orang tua. Tetapi kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Nasihat tentang persinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada batinmu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, ketaatan pada nasihat orang tua. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, secara tersurat ini adalah satu perintah kepada anak-anak untuk menyatakan ketundukan dan juga ketaatan kepada didikan, nasihat, dan juga pengajaran orang tua. Tetapi bagian yang sudah kita baca secara tersurat ini juga adalah mengandung satu makna berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak di tengah-tengah keluarga dan juga rumah tangga mereka masing-masing. Saudara, jikalau kita membaca keseluruhan dari perikop ini, dari pasal 6 ayatnya yang ke-20 dan juga sampai pada bagian-bagian seterusnya, itu adalah satu pengajaran di mana anak-anak di dalam prosesnya mereka membutuhkan akan masukan, pemahaman, pendidikan, pengajaran, dan juga mereka perlu untuk membangun akan iman mereka di dalam kebenaran-kebenaran. Tujuannya adalah supaya mereka tidak tergoda, mereka tidak tertipu, supaya pengetahuan itu menjadi satu pegangan kebenaran, sehingga di dalam proses perjalanan anak-anak ini mereka akan sanggup untuk mengantisipasi setiap tawaran. Dan kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-24, di sana adalah satu tantangan supaya anak-anak itu luput dari tipu daya perempuan-perempuan sundal. Di dalam ayatnya yang ke-24, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, latar belakangnya adalah supaya anak-anak di tengah-tengah bangsa Israel ketika dididik oleh para orang tua, maka sungguh mereka memiliki satu pemahaman yang tepat
untuk mereka tidak terkecoh, mereka tidak tergoda, dan kemudian mereka tidak ditipu daya oleh karena ada perempuan jahat, perempuan asing yang tentunya akan mengarahkan hati mereka untuk dibawa kepada penyembahan berhala, lalu menjauhkan dari kemurahan dan juga berkat Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari sejak zaman dahulu sampai kepada masa kini, dari sejak panggilan Allah kepada umat Israel sebagai bangsa pilihan di dalam konteks perjanjian lama, sampai kepada keadaan pada masa modern di mana gereja dipanggil dari kegelapan kepada terang, iblis tidak akan pernah berhenti untuk berusaha, berupaya menghancurkan keluarga-keluarga umat Allah. Saudara, iblis bekerja dengan hebatnya. Ia bersama dengan teman-teman kuasa si jahat, penghulu-penghulu yang jahat, menyerang dan berupaya untuk menjatuhkan keluarga-keluarga Kristen, untuk jatuh di dalam dosa, dan dampaknya tentu memberikan konsekuensi yang besar. Dan secara khusus pada saat keluarga-keluarga Kristen kemudian ditawari dengan tawaran dosa yang menjadi satu sarana yang tetap efektif sampai hari ini adalah berkaitan dengan kejatuhan dosa seksual. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setidaknya hampir belasan mungkin keluarga-keluarga Kristen yang saya tahu, yang saya kenal, di mana mereka jatuh, entahkah itu orang tuanya ataukah anaknya, ataukah juga kepada proses dampak dan juga hasilnya kepada keseluruhan dari anggota keluarga. Dan betul, itu adalah satu keadaan dan juga situasi yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya berdampak kepada secara pribadi, tetapi semua anggota keluarga itu juga memperoleh dampak. Tersakiti, terluka, diabaikan, dan juga banyak hal-hal yang lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini kita akan melihat dua hal, yaitu ketika jemaat Tuhan kita ada pada posisi sebagai anak, tetapi juga kita dalam posisi dan juga peran sebagai orang tua. Oleh karena yang sudah saya sampaikan dalam bagian awal, bahwa secara tersurat bagian yang sudah kita baca adalah perintah untuk anak-anak taat kepada nasihat dan juga didikan orang tua. Tetapi secara tersirat ini juga adalah panggilan dan juga kewajiban orang tua untuk menyatakan didikan di dalam kebenaran atas anak-anak di tengah-tengah keluarga. Nah saudara, kita akan melihat bagian pertama, bahwa hikmat itu juga adalah ketaatan anak-anak kepada orang tua. Dan dalam bagian ini kita akan melihat setidaknya 4 hal yang menjadi bentuk ketaatan anak-anak kepada orang tua. Nah saudara, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Artinya adalah perintah yang disampaikan oleh orang tua, bahwa ajaran yang dinyatakan oleh orang tua dan juga teguran sebagai satu bentuk aplikasi dan juga penerapan didikan itu adalah jalan kehidupan. Pertanyaannya adalah, seperti apakah yang menjadi kewajiban, yang menjadi bentuk ketaatan anak? Ketaatan kepada orang tua seperti apa dan juga dasarnya seperti apa? Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-23 ada sinonim pernyataan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah ajaran, yang ketiga adalah teguran. Memiliki satu makna di dalam definisi, di dalam pengertian bahasa asli yang kemudian saling berkaitan dan juga saling melengkapi. Kata perintah di sana adalah diterjemahkan dari kata dasar mitzvah, yang artinya adalah hukum, peraturan atau perintah. Dan hukum peraturan atau perintah ini adalah sifatnya secara kolektif, dan ini juga adalah satu hukum perintah ataupun peraturan ilahi
Yang artinya adalah ketika Allah menerapkan peraturan, hukum dan juga perintah ini berlaku untuk semua manusia secara kolektif, tidak hanya kepada orang tua tetapi juga kepada anak dan setiap manusia. Lalu kata yang kedua adalah ajaran, yang diterjemahkan di dalam bahasa asli adalah Torah atau hukum. Dan kita tahu bahwa di dalam kitab Torah yang ditulis oleh Musa, di sana tertulis akan begitu banyak hukum, peraturan, dan juga berbicara tentang doktrin, berbicara tentang prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dan juga dinyatakan oleh umat Allah sebagai satu bentuk ketaatan kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah teguran, dari kata dasar dalam bahasa Ibrani mukar, yang artinya adalah ikatan, hukuman, siksaan, pemeriksaan, koreksi, disiplin, doktrin atau instruksi. Dengan kata lain, kata mukar ini adalah sebagai satu bentuk pernyataan tindakan disiplin, dan pada saat instruksi ataupun doktrin itu tidak dilakukan, maka ada koreksi, maka ada konsekuensi, maka ada hukuman, dan juga ini bentuknya adalah mengikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ditanya ketaatan dalam batasan mana untuk anak menyatakan ketundukan kepada orang tua, karena tentunya di tengah-tengah dunia ini ada banyak orang tua juga yang tidak takut akan Tuhan. Ada banyak orang tua yang juga menjerumuskan anak-anaknya. Ada banyak orang tua yang kemudian mengajarkan tentang jalan dosa kepada anak-anaknya. Maka jelas yang seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa perintah, ajaran, dan teguran itu adalah sesuai dengan kebenaran Allah, dan bukan berdasarkan kebenaran ataupun pandangan-pandangan di luar daripada kebenaran Allah di dalam firman Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat, dan secara khusus bagi anak-anak, ketika anak-anak di dalam masa perkembangan, kita adalah masih di bawah naungan orang tua, belum mandiri di dalam proses untuk mencapai kedewasaan lalu membentuk keluarga dan juga rumah tangga inti yang baru. Maka jelas ini adalah satu kewajiban, bahwa pada saat orang tua memberikan pengajaran, didikan, instruksi, maka itu adalah sebuah keharusan untuk ditaati pada waktu orang tua menyatakan didikan berdasarkan kebenaran Tuhan. Kita tentunya sangat bersyukur oleh karena mendapati di tengah-tengah jemaat Tuhan ada di dalam satu keadaan keluarga yang kondusif, yang mengasihi Tuhan, ada di dalam satu naungan orang tua yang menyatakan tanggung jawab, yang tidak hanya membesarkan tetapi juga mengarahkan untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi kalaupun di dalam pengalaman-pengalaman kita tidak menikmati akan satu keadaan yang ideal, yang diharapkan untuk kita boleh menikmati akan masa perkembangan di dalam masa anak-anak atas orang tua yang tidak takut akan Tuhan, maka percayalah bahwa Allah, Dia tidak akan pernah meninggalkan, dan Dia tahu bagaimana caranya untuk Ia mendidik kita sekalipun di dalam satu keadaan dan juga situasi yang tidak kondusif di tengah-tengah keluarga. Tetapi sangat memuji Tuhan oleh karena mendapati di tengah-tengah jemaat Tuhan, kita boleh melihat dan juga menikmati persekutuan dan juga kebersamaan untuk keluarga yang hidup takut di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang secara khusus dalam bagian pertama firman Tuhan ini disampaikan, kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-20, bentuk ketaatan anak sebagai satu panggilan hikmat adalah di dalam ayat 20 saya akan membacakan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Nah, saudara, sebagai seorang anak, bentuk ketaatan yang harus dinyatakan sebagai satu panggilan dan juga peran sebagai seorang anak atas orang tua adalah peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Di dalam pengertian kata peliharalah itu memiliki 4 pengertian, dan itu menjadi satu bentuk apa yang menjadi peran seorang anak untuk menunjukkan ketaatan kepada didikan, nasihat, dan juga arahan orang tua ketika itu berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Saudara, kata peliharalah itu adalah kata perintah yang tentunya kita sudah tahu bersama bahwa kata ini menunjukkan tidak ada pengingkaran untuk tidak melakukannya. Dan kata peliharalah ini dari kata dasar natsar. Pengertian yang pertama adalah perintah untuk mengamati. Artinya adalah, hai anakku, amatilah. Amatilah perintah orang tuamu. Maksudnya adalah satu bentuk perintah untuk anak-anak mengarahkan keseluruhan akan keberadaan dirinya. Apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Melalui semua panca indera dengan apa yang dilihat, apa yang dirasa, dan apa yang didengar. Untuk secara serius memperhatikan, mendengar, mengamati dan melihat kebenaran Allah yang disampaikan oleh orang tua. Artinya adalah dituntut untuk keseriusan dengan sungguh-sungguh memperhatikan, melibatkan semua keseluruhan aspek keberadaan diri untuk memperhatikan kebenaran Allah yang disampaikan, yang menjadi satu bentuk didikan, arahan dan juga nasihat orang tua, yang itu juga adalah maksud dan juga tujuan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu kepada anak-anak. Bapak Ibu jemaat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam zaman modern ini kita dapati bahwa banyak anak-anak di tengah-tengah keluarga Kristen yang kemudian mereka acuh tak acuh terhadap orang tua. Kadang-kadang mereka bisa merasa bahwa orang tua seperti radio rusak yang hanya menyampaikan ucapan-ucapan, tetapi kemudian konsentrasi keseriusannya tidak ada di sana, sehingga itu dianggap sebagai angin lalu. Bisa jadi matanya melihat orang tua, tetapi batinnya sedang melayang kemana-mana. Bisa jadi anak-anak juga mengekspresikan satu tindakan yang seolah-olah memperhatikan, tetapi bisa jadi di dalam hatinya juga mengutuki orang tuanya. Satu kali ketika saya teringat pada waktu masih menjadi guru agama di sekolah, saya bertanya kepada siswa SMP pada waktu itu, tapi yang sekarang sudah lulus ya, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Siswa sekarang sudah lulus, mereka mungkin sudah SMA. Kemudian saya bertanya kepada mereka, apakah kalian berani untuk memaki orang tuamu? Mereka semua senyum dan berkata, pasti Pak, tidak berani. Lalu kemudian saya tanya, apakah kalian pernah maki orang tuamu di dalam hati? Lalu beberapa senyum-senyum, sambil tertunduk dan merasa malu sendiri. Nah saudara, maksudnya adalah ketika saudara di tengah-tengah jemaat Tuhan yang tentunya remaja, pemuda, dan juga pemuda dewasa yang belum menikah, ketahuilah bahwa ketika Tuhan menempatkan kalian di tengah-tengah orang tua dan Tuhan mempercayakan dengan tidak satu kebetulan
untuk orang tua itu ada menjadi bagian hidup kalian, maka menjadi satu ketaatan mutlak untuk mengamati dengan kesungguhan hati dan juga kepenuhan hati. Dan juga kalau perlu memaksa hati untuk betul-betul mengarahkan secara serius, sekalipun dalam kedagingan, sekalipun dalam hati kecil ada keengganan, mungkin bisa jadi juga ada kebosanan. Tetapi sesungguhnya orang tua juga melaksanakan tanggung jawabnya, oleh karena untuk menyampaikan kebenaran Allah itu haruslah memang diperdengarkan terus-menerus. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, adalah tugas orang tua untuk menyampaikan Taurat itu terus-menerus kepada anak-anak mereka. Nah, sebab itu paksakanlah. Saya katakan paksakanlah. Oleh karena saya melihat banyak contoh ketika anak-anak yang sudah semakin besar secara usia, yang kemudian sudah ada kemandirian secara terbatas, ada sudah punya potensi untuk melakukan keacuhan kepada nasihat orang tua, tidak lagi memperhatikan secara serius bahwa itu juga adalah kehendak Tuhan yang diperdengarkan melalui orang tua. Artinya, teruslah anak-anak memperhatikan kebenaran Allah yang disampaikan oleh orang tua. Amati dengan seksama. Terima itu, dengar dengan baik. Paksa diri untuk menerima karena kebenaran Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia. Yang kedua, kata Natsar ini juga berarti adalah kata melestarikan. Yang artinya adalah menjaga, melindungi, dan memelihara. Hai anak-anak, lestarikanlah perintah ayahmu. Jaga, lindungi, dan pelihara. Kalau kita membandingkan di dalam bagian ayat 20 bagian B, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kata menyia-nyiakan itu adalah dari kata dasar natas, yang artinya adalah membuang, meninggalkan, melepaskan, pergi, atau mati, atau berbaring diam. Artinya adalah jangan membuang, jangan meninggalkan, jangan melepaskan, jangan berbaring diam secara pasif. Dan memiliki satu makna yang sama, bahwa lestarikanlah untuk menjaga, melindungi, dan juga memelihara apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan anak-anak sekolah minggu, tetapi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah raya, di dalam ibadah yang tentunya diikuti oleh pemuda, dewasa, dan juga dewasa muda yang belum menikah. Bahwa apapun yang terjadi, kebenaran yang disampaikan oleh orang tua itu haruslah dilestarikan, haruslah dijaga dan juga dipelihara, dipegang erat, dipegang kuat supaya itu tidak hilang. Sama seperti di dalam ayatnya yang ke-21 digambarkan, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Artinya adalah simpan di dalam manusia batiniahmu, dan juga menjadi satu ingatan yang terus engkau bawa kemana-mana ketika itu dikalungkan di leher. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sisi anak pasti ada kekecewaan, pasti mengalami satu peristiwa yang dirasa itu melukai hati terkait dengan apa yang dilakukan, yang menjadi tindakan, perbuatan, ataupun ucapan orang tua. Lalu seringkali yang menjadi pertanyaan seorang anak adalah ketika ia merasa dikecewakan, ketika ia terluka oleh orang tua, dan pada saat orang tua ketika melukai, dan bisa jadi orang tua menyatakan dan menyampaikan kebenaran Allah, tetapi orang tua tidak hidup dalam kebenaran itu.
itu juga pasti akan lebih melukai anak-anak. Karena pasti anak-anak akan merasa bahwa orang tua cuma bisa untuk bicara tentang kebenaran, tetapi pada prakteknya tidak melakukan kebenaran itu. Tetapi saya akan mendorong kepada posisi dan juga peran sebagai seorang anak. Artinya adalah tetaplah untuk mendengarkan, tetaplah untuk melindungi, memelihara, menjaga dan juga melestarikan sekalipun yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh orang tua. Sekalipun melukai dan juga mengecewakan, sekalipun mungkin dikatakan papa dan mama ini NATO saja, no action talk only. Tetapi kalau kita baca di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus juga memberikan satu pengajaran kepada para murid-muridnya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Maksudnya adalah sekalipun dalam penyampaian Tuhan Yesus bahwa orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, mereka tidak menunjukkan satu tindakan yang sesuai, yang sepadan dan selaras dengan apa yang diajarkan. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengingatkan bahwa hendaklah kalian menuruti dan melakukan yang mereka ajarkan. Oleh karena yang orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ajarkan, dalam banyak hal mereka juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dalam bagian selanjutnya dikatakan, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Maksud saya adalah, kita tidak bisa mengatur kehidupan orang lain sesuai dengan harapan-harapan kita. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Ketika kita menyatakan pengharapan kepada manusia, termasuk kepada orang tua, ketahuilah bahwa ada satu titik, ada satu waktu, masa dan kejadian di mana mereka juga adalah pribadi yang tidak sempurna dan memiliki potensi untuk menyakiti dan melukai hati kita sebagai anak-anak. Tetapi apakah dengan demikian, lalu kemudian semua kebaikan yang disampaikan yang sesuai dengan kebenaran Allah, itu kemudian tidak diindahkan? Tidak. Kalau kemudian seandainya orang tua kita menyampaikan kebenaran dan tidak sesuai dengan tindakan, itu bukanlah peran dan juga bagian kita. Peran dan bagian kita sebagai anak-anak seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu ajarkan. Sehingga kemudian Tuhan Yesus ingin memisahkan dalam artian sebagai umat yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin rohani pada waktu itu. Terimalah akan kebenaran yang disampaikan, oleh karena kebenaran yang disampaikan itu adalah kebenaran Allah. Sekalipun pribadi yang menyampaikan tidak hidup dalam kebenaran itu urusan pribadi mereka dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada pertanyaan, bagaimana saya bisa untuk menjaga, melindungi, memelihara dan melestarikan apa yang disampaikan kebenaran oleh orang tuaku, yang pada saat yang sama ketika itu disampaikan ia tidak menghidupinya, tetaplah untuk memelihara, tetaplah untuk menerima, tetaplah untuk menjaga, tetaplah untuk melestarikan sebagai sesuatu yang bernilai penting. Sekalipun itu membutuhkan satu pekerjaan dan juga ekstra.
untuk bisa sungguh-sungguh menerima dengan lapang dada. Tetapi ketika diarahkan bahwa itu adalah kebenaran Tuhan, maka itu pasti akan memberkati. Satu ketika ada seorang anak perempuan, tapi dia sudah berkeluarga. Lalu kebetulan mama dari ibu ini adalah seorang aktivis gereja. Lalu satu kali sambil bercanda di tengah-tengah persekutuan keluarga rame-rame, si anak perempuan ini dia berkata, "Mama ini kalau di depan jemaat seperti malaikat, lemah lembut, halus, memberikan dorongan dan semangat. Tetapi kalau di rumah, wih, ya suara besar, ya seringkali juga mungkin melakukan atau juga mengucapkan satu pernyataan yang dirasa kurang nyaman pada waktu mereka masih kecil. Tetapi ketika sudah sama-sama berumah tangga itu menjadi satu candaan, tetapi juga sebetulnya menjadi sebuah penilaian. Nah, tetapi maksudnya adalah, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menyatakan kebenaran dengan cara apapun, sekalipun anak-anak merasa bahwa itu bukanlah menjadi satu sarana yang pas, yang sesuai, oleh karena yang menyampaikan kebenaran dirasa tidak selaras dengan apa yang dilakukan. Tetapi lihatlah akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, bentuk ketaatan anak kepada orang tua adalah berkaitan dengan kata natsar. Ini adalah pengertian monumen. Maksudnya adalah bahwa perintah ayahmu dan ajaran ibumu itu adalah menjadi satu momentum yang sangat penting untuk jangan pernah dilupakan. Makanya disebut dengan monumen. Saudara, dalam sejarah keberadaan bangsa Indonesia sampai kapanpun, ya, monumen Pancasila itu tetap akan diingat menjadi satu sejarah yang tidak akan pernah dilupakan. Dan setiap tahun akan diperingati tentang kesaktian Pancasila yang tentunya berkaitan dengan peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi monumen itu menjadi satu lambang dan juga simbol akan satu peristiwa yang penting yang tidak akan pernah dilupakan, menjadi satu sejarah yang memberikan kesan dan juga kebermaknaan yang terus-menerus akan dibawa dan tidak ada batas waktu dan tidak akan pernah dilupakan. Saudara, bisa jadi saya lupa tanggal berapa saya masuk sekolah ketika saya SD. Bisa jadi saya bisa lupa momen-momen kapan pertama kali boleh dikatakan naik pesawat. Bisa dikatakan kapan bisa naik sepeda. Tetapi jelas ada momen-momen tertentu yang menjadi satu momentum yang sangat penting yang tidak akan pernah dilupakan. Momen ulang tahun itu pasti nggak dilupakan. Momen di mana kami menikah itu nggak mungkin dilupakan. Momen kapan ulang tahun anak-anak itu nggak mungkin dilupakan. Bahkan juga momen kapan, tanggal berapa, jam berapa, pada situasi apa, kemudian di masa dulu berpacaran. Itu adalah momen penting sekalipun sudah dijalani selama puluhan tahun. Kenapa? Karena momen itu adalah sebagai peristiwa penting. Bahwa momen itu adalah sebuah monumen sejarah yang akan terus diingat menjadi sesuatu yang sangat bermakna, menjadi sesuatu yang sangat penting dan mustahil untuk dilupakan. Oleh karena ada unsur sesuatu yang sangat menggugah hati, sesuatu yang memberikan dampak yang besar di dalam proses kehidupan.
Nah saudara, kata natsar, kata peliharalah itu juga mengandung makna yang sama. Artinya adalah bentuk ketaatan anak adalah ketika orang tua memberikan nasihat, maka simpan itu menjadi satu momen yang sangat penting. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya pasti ada satu peristiwa berkaitan dengan relasi kita bersama dengan orang tua sekalipun kita sudah menjadi orang tua juga. Pasti ada satu momen di mana ada sesuatu yang sangat penting dan itu sangat menyentuh hati dan memiliki dampak di dalam proses kehidupan sampai hari ini tentang apa yang dilakukan, yang diucapkan, ataupun tentang apa yang sudah menjadi satu bentuk pengorbanan orang tua kepada kita pada saat kita menjadi anak-anak. Dan momen itu pasti akan menjadi sesuatu yang berharga, yang kemudian momentum yang menjadi sebuah kenangan yang baik, yang indah, yang sudah mendorong dan juga menolong kita pada saat ini menikmati berkat Tuhan. Maka momentum itu juga menjadi satu refleksi untuk sebagai orang tua juga akan meneruskan kepada anak-anak. Karena itu, jadikan nasihat orang tua dan juga didikan sebagai monumen, sebagai peristiwa yang penting. Dan yang terakhir adalah menerima disiplin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kata teguran di dalam ayatnya yang ke-23 itu juga adalah memiliki makna yang sama, yaitu adalah mengkoreksi, ada pemeriksaan, ada hukuman, dan juga ada ikatan. Maksudnya adalah ketaatan kepada orang tua sebagai anak itu juga adalah kesediaan kalaupun menerima disiplin, kalaupun kemudian sebagai satu bentuk koreksi oleh karena kasih dan cinta, ada kasih yang dinyatakan dalam bentuk konsekuensi. Dan tentunya pasti orang tua juga akan betul-betul memperhitungkan dan juga mempertimbangkan, oleh karena ketika memberikan disiplin kepada anak-anak pasti disesuaikan dengan usia, pasti disesuaikan dengan keberadaan. Tetapi maksudnya sebagai seorang anak, terimalah ketika dikoreksi oleh orang tua. Sekalipun sebagai seorang anak kita boleh berkata bahwa mama ini, ya mama cuma lulus SMA toh, saya saja susarjana baru mau koreksi-koreksi saya. Mama ini tidak tahu apa-apa, mama ini sudah ketinggalan zaman. Papa ini, papa punya era itu sudah berlalu. Jadi papa tidak perlu lagi untuk mengajari saya bagaimana cara untuk menggunakan gadget, cara bagaimana untuk mengatur waktu dan lain sebagainya. Saya sudah besar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah disiplin dengan lapang dada. Oleh karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan sebagai satu bentuk ketaatan. Tetapi jelas nanti dalam posisi dan juga peran orang tua ketika memberikan disiplin tentunya dengan cara dan juga motif yang benar. Kita akan masuk dalam bagian yang kedua, yaitu bahwa secara tersurat ini adalah perintah kepada anak-anak di dalam menjalankan peran untuk mentaati orang tua. Tetapi secara tersirat ini juga adalah bentuk kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pendidikan Kristen dimulai dalam keluarga, oleh karena lembaga yang pertama kali Allah hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab untuk menjalankan peran sebagai orang tua, baik itu sebagai seorang imam, sebagai seorang gembala,
bagi anak-anak, tetapi juga sebagai seorang guru dan juga sahabat bagi anak-anak. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 yang sudah sering kita ketahui, bahwa salah satu mandat budaya di dalam Kejadian adalah tentang beranak cucu dan penuhilah bumi. Dan bersama-sama kita tahu bahwa beranak cucu dan penuhilah bumi bukan hanya tanggung jawab orang tua untuk menghadirkan anak-anak secara kuantitatif atau secara jumlah, sebanyak-banyaknya anak dilahirkan, bukan. Tetapi juga ini mengandung satu pengertian, adalah juga secara kualitatif, secara kualifikasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, meneruskan generasi yang berkarakter ilahi. Tidak hanya untuk menghadirkan anak-anak di tengah dunia dengan begitu banyak lalu melepaskan tanggung jawab untuk mereka berkembang tanpa ada peran orang tua di sana, itu berdosa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana secara kualitatif orang tua meneruskan generasi yang berkarakter ilahi. Orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab dan juga perannya dalam pendidikan Kristen di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga, lalu kemudian menyerahkannya hanya kepada gereja dan sekolah, lalu menganggap bahwa itu adalah tanggung jawab gereja dan sekolah untuk mendidik, mendisiplinkan anak-anak di dalam pemahaman dan juga pengertian rohani, lalu kemudian melepaskan tanggung jawab, itu berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bentuk kewajiban orang tua di dalam mendidik anak-anak setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah kewajiban orang tua di dalam mendidik anak-anak adalah menghidupi kebenaran Allah. Kalau kita membalikkan di dalam ayatnya yang ke-20, hai ayah dan hai ibu, ketika engkau menyatakan akan perintah, menyatakan akan pengajaran kepada anak-anakmu, pada waktu yang sama engkau juga harus wajib untuk menghidupi kebenaran itu ketika engkau menyampaikan dan mengajarkannya kepada anak-anakmu. Dengan demikian, kewajiban orang tua di dalam mendidik anak-anak di dalam tuntunan hikmat Tuhan adalah para orang tua harus memberitahu, tetapi dalam waktu yang sama sekaligus juga harus menunjukkan satu bukti, tindakan dan juga model untuk bisa dilihat dan juga menjadi contoh bagi anak-anak. Tidak mungkin menghidupi kebenaran. Orang tua tidak akan mungkin menghidupi kebenaran kalau tidak tahu kebenaran. Seringkali tahu kebenaran saja belum tentu dihidupi, apalagi tidak tahu kebenaran. Karena itu para orang tua di tengah-tengah panggilan sebagai keluarga Kristen, para orang tua haruslah untuk yang terlebih dahulu membuka jalan untuk kemudian diikuti oleh anggota keluarga dan secara khusus anak-anak. Sulit bagi orang tua untuk menerapkan kebenaran kalau diri sendiri tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, menjadi satu panggilan kebenaran untuk diperjuangkan di tengah-tengah dunia ini. Bisa jadi ketika orang tua tidak tahu kebenaran, lalu juga mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada anak-anak oleh karena ketidaktahuannya. Sebab itu orang tua wajib untuk bertumbuh dan juga memiliki pemahaman yang dewasa di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu orang tua dituntut untuk memiliki level yang lebih tinggi, supaya itu bisa mendorong anak-anak mengikuti di dalam proses perjalanan kekristenan, menanggapi akan panggilan Tuhan. Karena itu orang tua harus tahu apa yang menjadi doktrin, apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran. Orang tua harus tahu untuk memiliki kepekaan ketika diperhadapkan dengan keadaan dan juga situasi-situasi. Ketika menuntut satu keputusan, itu juga akan menjadi sebuah penilaian untuk dilihat, diamati, dan kemudian diikuti oleh anak-anak. Jangan sampai kemudian dalam ketidaktahuan orang tua, itu juga akan mendatangkan pengajaran yang salah kepada anak-anak, dan pada akhirnya perjalanan anak-anak kita akan jauh lebih sulit untuk menemukan satu panggilan Allah secara baik dan ideal. Jangan sampai sebagai orang tua kita tidak tanggap untuk melihat jahatnya dunia ini,
lalu menganggap bahwa itu sebagai sesuatu yang normal oleh karena banyak orang yang sudah melakukannya dan itu menjadi sebuah sistem, dan secara tidak langsung orang tua mengajarkan kepada anak-anak. Anak, kau tahu toh kemarin tentang peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Itu sebelumnya kamu tahu nggak? Mama membaca bahwa itu sudah diramalkan oleh Mbak Yu. Dan itu terjadi loh anak. Wah, kalau begitu supaya usaha kita sukses, supaya kita tahu apa yang menjadi masa depanmu, profesi apa dan juga mungkin usaha apa yang akan kamu geluti. Ternyata ramalan itu baik ya. Ramalan itu bagus ya. Ayo anak, kita cari peramal. Betapa kacaunya keluarga pada saat orang tua tidak hidup dan juga tidak tahu akan apa yang menjadi maksud kebenaran Allah di tengah-tengah keluarga. Betapa kacaunya anak-anak di dalam keluarga Kristen ketika orang tua tidak dewasa di dalam memahami maksud kehendak Allah di dalam kebenaran firman-Nya dan juga di dalam kepekaan manusia rohaninya. Karena itu kita sebagai orang tua dituntut untuk dewasa rohani. Tidak bisa tidak. Dan juga tidak hanya tahu, tidak berhenti kepada cukup untuk tahu, tetapi juga adalah menghidupi kebenaran itu di dalam aplikasi dan penerapan hidup sehari-hari. Kita sebagai orang tua tidak akan pernah efektif untuk memiliki ucapan yang berkuasa. Untuk kemudian dari sisi kita sebagai orang tua lalu anak-anak bisa dan mau mendengar. Kalau kemudian apa yang kita ucapkan tidak sesuai dan tidak selaras dengan apa yang kita lakukan. Itu pasti membutuhkan satu perjuangan yang sulit bagi anak-anak kita untuk mereka boleh menemukan model akan keteladanan kebenaran Allah. Tetapi begitu sangat mudah bagi anak-anak untuk mereka bisa menanggapi jahatnya dunia ini ketika di dalam penerapan mereka tidak hanya sekedar tahu oleh karena diberitahu oleh orang tua, tetapi mereka melihat secara langsung akan keteladanan yang ditunjukkan oleh orang tua, dan itu adalah sesuatu yang sangat kuat untuk bisa menjadi dorongan anak-anak bertumbuh di dalam satu keadaan yang ideal. Di dalam dunia pendidikan, secara psikologi pendidikan, sudah dijelaskan bahwa anak-anak akan jauh lebih menangkap dengan mudah di dalam proses pembelajaran pada saat anak-anak itu mengalami langsung. Karena ada tahapan-tahapan seperti piramida. Anak-anak akan sulit untuk menangkap ketika hanya mendengar, itu sulit. Tetapi akan lebih mudah ketika anak-anak tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat audiovisual. Tetapi anak-anak akan lebih kuat untuk menangkap esensi dari proses pembelajaran ketika anak-anak itu terlibat langsung di dalam prosesnya. Demikian juga di dalam penerapan di dalam lembaga keluarga sebagai wadah pendidikan Kristen. Bahwa anak-anak akan mendapatkan satu kebermaknaan untuk lebih mudah menangkap maksud Tuhan. Ketika anak-anak terlibat langsung di dalam kebenaran dan ketika ada investasi hidup yang ditunjukkan oleh orang tua berkaitan dengan kebenaran itu. Itu sangat menolong anak-anak kita. Karena itu kalau ada orang tua berkata, anak, kamu jangan mabuk ya. Mabuk itu tidak baik, mabuk itu habiskan uang. Tetapi pada waktu yang sama, papanya mabuk. Anaknya akan mengalami kesulitan untuk ia bisa menangkap akan pentingnya untuk tidak mabuk. Anak jangan berbohong ya, berdusta itu berdosa anak. Berdusta itu melukai dan juga menyakiti orang lain anak.
Tetapi pada waktu yang sama, ketika ada orang mencari berkaitan dengan hutang piutang, lalu kemudian papanya bilang, anak kasih tahu ya, papa tidak ada. Lebih sulit bagi anak-anak untuk bisa menangkap esensi kebenaran ketika mereka tidak dilibatkan di dalam proses pengalaman secara langsung untuk hidup di dalam apa itu kebenaran yang ditunjukkan melalui pengalaman orang tua. Karena itu Bapak Ibu orang tua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tolonglah anak-anak yang ada di dalam kehidupan kita untuk mereka lebih mudah menangkap maksud Tuhan atas kehidupan pribadi mereka. Dengan kehidupan kita yang mampu untuk bisa kita tunjukkan di dalam perjuangan, pasti kita memiliki potensi untuk kita bisa melukai, mengecewakan, ataupun juga bersalah, melakukan ucapan, tindakan yang kemudian melukai anak-anak kita. Tetapi dalam prosesnya, perjuangannya tidak pernah berhenti untuk menjalankan panggilan sebagai orang tua secara optimal. Saya kenal dengan satu keluarga yang suaminya meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri dan anak-anaknya, oleh karena ada perempuan lain. Tetapi pada waktu yang sama, ketika tidak tinggal di rumah dan sedang dengan perempuan yang lain, dalam komunikasi itu dia menyatakan bahwa, anak, papa sayang ke kamu, papa mengasihimu, papa mendoakanmu. Itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diterima oleh anak-anak, untuk mereka bisa menangkap esensi kebenaran Allah. Sebab itu, sebagai orang tua, tolonglah anak-anak yang ada di dalam keluarga dan rumah tangga kita yang Tuhan sudah percayakan. Tolonglah supaya melalui hidup kita, mereka ada dalam keadaan yang ideal, untuk mereka ada di dalam kasih dan juga karunia Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir bentuk kewajiban orang tua dalam mendidik adalah mendidik dengan kebenaran yang utuh. Mendidik dengan kebenaran yang utuh artinya adalah tidak hanya menyampaikan kebenaran, pengajaran, dan juga didikan dengan motif yang benar, dengan motif yang tulus dan mengharapkan kebaikan. Tetapi ingat juga bahwa mendidik dengan utuh itu juga adalah menyangkut tentang cara ketika mendidik anak-anak. Karena jangan sampai kemudian kita memiliki motif dan juga tujuan yang baik, tetapi dengan cara yang tidak tepat, sehingga bukan untuk membangun, malah kemudian menghancurkan. Karena itu tepatlah seperti yang disampaikan oleh Paulus, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu. Orang tua jangan membangkitkan amarah anak-anak dalam artian kiranya boleh menjalankan peran kewajiban sebagai orang tua secara kompre, tidak hanya memiliki satu tujuan, tetapi juga dengan cara yang benar. Ada banyak orang yang bercerita, ataupun setidaknya saya ketahui, bahwa dia tahu bahwa tujuan orang tuanya baik, harapan-harapannya baik, tetapi cara untuk mengekspresikan tujuan, cara ketika mengkomunikasikan, ketika menunjukkan tindakan untuk mencapai tujuan yang baik, caranya tidak tepat, sehingga kemudian itu malah melukai hati anak-anaknya. Artinya adalah sama seperti Tuhan Yesus, ketika ia mengajar, ketika ia mendidik, ia tahu cara yang tepat, ia tahu cara yang efektif, ia tahu cara yang benar. Tidak hanya sekedar motif yang benar. Ketika ia mengajar kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ketika ia berkata, kamu adalah ular beludak.
Ketika ia berkata kepada mereka bahwa kamu adalah seperti kuburan yang berlabur putih. Tetapi cara yang berbeda ketika ia berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur. Artinya adalah bahwa sebagai orang tua, kita dituntut untuk mendidik dengan kebenaran yang utuh. Satu kali ada seorang anak perempuan, dalam pengamatan papanya dia melakukan hal yang salah. Tetapi reaksi dalam didikan papanya adalah ketika ia meludahi anak perempuannya. Dan kemudian bisa jadi papanya berpikir dan berkata itu sepadan dan sesuai, oleh karena itu adalah konsekuensi daripada kesalahan atau konsekuensi dari tindakan yang tidak tepat, yaitu dengan cara diludahi, dengan cara dipermalukan. Saya pikir itu adalah didikan yang salah. Dan tidak bisa berargumentasi untuk kemudian berkata bahwa tujuan saya kan benar. Tujuan benar, cara tidak tepat, maka itu bukanlah kehendak Tuhan untuk melakukan peran sebagai orang tua terhadap anak-anak di dalam hal mendidik. Bapak Ibu orang tua, bukankah seringkali kita mendapati ada orang tua yang juga menggunakan kebenaran Alkitab menjadi sebuah senjata untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan tindakannya, dan menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang legal untuk dilakukan dan memperalat firman Tuhan. Itu melukai. Seorang bapak yang ia ingin menunjukkan bahwa ia mengasihi Tuhan dengan posting di FB tentang kata-kata Tuhan, posting di FB tentang ayat-ayat Alkitab yang kemudian dia tag anaknya, tetapi pada saat yang sama dia hidup bersama dengan perempuan lain. Pada saat yang sama ia bersinah dengan perempuan yang lain. Lalu kemudian dengan argumentasi bahwa yang ia lakukan adalah oleh karena terluka oleh mamamu. Oleh karena tindakan mamamu maka papa begini, tetapi percayalah anak, papamu masih mengasihi Tuhan. Dalam konteks yang lain, ada potensi ketika seorang suami dia membangun satu hubungan dengan perempuan lain. Ketika si istri tahu, lalu kemudian si istri juga membalas dengan tindakan yang sama. Tetapi masih tetap berdoa, masih tetap membaca Alkitab. Di dalam diskusi-diskusi itu masih tetap untuk mengutarakan kata-kata Alkitab, tetapi penerapan dalam waktu yang sama melukai hati anak-anaknya. Kebenaran yang tidak utuh dan memanipulasi kebenaran untuk membenarkan diri. Itu bukanlah hal yang benar, hal yang tepat yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan ini di dalam peran kita baik sebagai seorang anak dan sebagai orang tua, dimampukan oleh Tuhan untuk kita mengerjakan panggilan kita di dalam kebenaran dan kita mendapatkan hikmat untuk mengerjakan dan memperjuangkan sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih oleh karena kami diingatkan bahwa sebagai anak kami perlu, wajib dan harus tunduk kepada didikan ajaran orang tua yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah peran kami sebagai anak. Ketika para orang tua kami, mereka menyampaikan kebenaran Allah,
Ada waktu di mana sebagai anak kami bosan, kami enggan, bahkan ada potensi untuk memberontak. Tetapi biarlah hati kami dilembutkan sebagai seorang anak untuk tahu bahwa orang tua kami adalah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk Tuhan berkehendak, untuk Tuhan menyatakan rancangan-Mu yang baik atas kami sebagai anak-anak. Demikian juga ketika Tuhan memanggil kami sebagai orang tua, Tuhan menolong supaya sungguh kami secara utuh boleh menjadi kebanggaan atas anak-anak, tidak hanya ketika apa yang kami sampaikan itu baik, tetapi juga apa yang kami lakukan itu juga adalah berdasarkan kebenaran, sehingga anak-anak yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, mereka memiliki kesempatan yang baik untuk mereka boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, tolong memberkati dan menolong untuk kami bisa mengerjakan panggilan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, menyerahkan untuk pelayanan baik di sekolah dan di gereja dengan semua tantangan, dengan semua program, dengan semua harapan bagi pengembangannya, Tuhan campur tangan. Menyerahkan untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi pandemik yang terjadi. Tuhan memberikan kekuatan iman, Tuhan memberikan pengharapan, menganugerahkan penghiburan, dan biarlah kami boleh optimis di dalam menjalani kehidupan oleh karena masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Kiranya kami boleh melewati situasi-situasi yang sulit ini dan boleh dikuatkan dan tetap percaya bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kami. Berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini. Bersyukur untuk anak Marvelau yang berulang tahun pada tanggal 18 Januari. Dan berdoa menyerahkan untuk Bapak Henok Rino Setiawan dan juga anak Jondri Maitor tanggal 20 Januari. Bersyukur untuk saudara Alvin Ferdinandus dan anak Brian Timothy Wong Tomarere tanggal 22. Dan untuk Bapak Erikson Tarihoran dan Bapak Yudi tanggal 23 Januari. Kami bersyukur untuk ketujuh jemaat Tuhan yang dianugerahkan kesempatan untuk boleh menikmati kasih karunia di dalam pertambahan usia 1 tahun. Kiranya di dalam perjalanan ke depan, di dalam panggilan Tuhan dan juga mengarungi kehidupan di sepanjang tahun 2021, kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Mereka boleh menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih dan kesetiaan. Dan mereka boleh diberkati, tetapi juga boleh menjadi berkat. Mereka dewasa di dalam kepenuhan akan kekayaan rohani daripada Tuhan. Terima kasih. Ini doa syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi dan selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Jemaat, sekarang dengan iman yang teguh, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.